Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kembali dipertemukan di pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 3. Mudah-mudahan semua Ananda tetap dengan semangat dan sehat semuanya. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, kita awali kembali majelis kita seperti biasa. Pembelajaran kita awali dengan berdoa bersama. Nah, Ustadz Sahran pandu dari sini, silakan Ananda mengikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan doa kita tadi, doa yang barusan kita baca, menjadikan kita semakin cerdas akalnya, cerdas hatinya, dan cerdas akhlaknya. Baik, Ananda sekalian, sebagaimana yang Ananda lihat di slide, materi kita hari ini kelas 3 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa temanya? Temanya meyakini bahwa Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Ya, silakan Ananda sekalian perhatikan ke materi yang Ustadz Sahran jelaskan. Tentu Ananda pernah mendengar Allah itu Esa, Allah itu Maha Pemberi. Nah, kira-kira Ananda tahu Esa itu artinya apa? Ya, 100 buat Ananda pinter. Esa itu kita akan pelajari nanti setelah ini. Ya, Anda sudah bisa menebak. Yang belum bisa menebak tadi, nanti akan ketemu jawabannya. Ya. Nah, sebelum ke sana, Allah memerintahkan kita agar kita beriman hanya kepada Allah. Apa artinya iman? Percaya. Loh, masa percaya hanya kepada Allah? Iya, sebagai pencipta, sebagai pemberi, ya, sebagai zat yang sangat penuh dengan kasih sayang kepada makhluknya, sebagai zat yang maha merajai, sebagai zat yang maha suci. Ya, sebagaimana yang Ananda sudah hafalkan di Asmaul Husna. Kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita beriman kepada Allah, maka ketika kita berdoa, berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kita beriman berdoa kepada Allah. Kita meminta rezeki, ya Allah, saya minta rezeki, ya Allah, rezeki yang baik, rezeki yang halal dan baik. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesusahan, ya, minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya Allah, saya hari ini mendapat kesusahan. Bantu hamba ya Allah. Minta sama Allah. Minta apapun pada dasarnya, ya, urusan dunia, urusan akhirat, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semuanya, mari apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita minta, mintalah sebaik-baiknya kepada Zat yang Maha Memberi. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, pasti saya kabulkan. Nah, Allah sendiri yang mengatakan dikabulkan, pasti dikabulkan. Maka mari Anda sekalian, kita manfaatkan untuk berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Minta rezeki hanya kepada Allah. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Minta apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Tadi Allah itu Esa. Ya. Allah itu Esa. Dia sudah menjawab, dicocokkan jawabannya Anda sekalian ya. Esa itu sama dengan satu. Satu atau sama dengan tunggal. Esa itu sama dengan satu atau tunggal. Karena dia
zat yang esa, satu, maka tidak boleh ada sekutu baginya, tidak boleh ada duanya. Allah juga satu, karena dia satu berarti dia tidak punya anak. Allah itu satu, berarti dia tidak diperanakkan. Tidak diperanakkan artinya tidak dilahirkan. Kalau ada yang mengaku Tuhan padahal dia dilahirkan, mustahil. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah dilahirkan. Ya. Dia mengaku Tuhan, tapi dia punya anak. Mustahil. Karena Tuhan, Allah itu tidak beranak. Loh, siapa yang memberi informasi ini? Allah sendiri. Lewat mana? Lewat Al-Quran. Dan Anda bisa menebak kira-kira di surah apa? Ya, pintar. Di Quran surah Al-Ikhlas. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, pada ayat surah Al-Ikhlas ini ada kata lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak lahir dan tidak melahirkan. Allah tidak punya orang tua. Ya, itu yang harus kita pahami bersama. Baik, Anda sekalian, kita lanjutkan. Nah, orang-orang yang menyembah Allah, kita yang menyembah Allah disebut mukmin. Orang yang menyembah selain Allah, berarti tidak menyembah Allah, itu disebut musyrik. Ya. Mereka yang tidak menyembah Allah disebut musyrik. Contohnya apa? Ada orang yang menyembah patung. Ada banyak. Ada yang menyembah matahari. Banyak. Ada yang menyembah dewa-dewa. Banyak. Ada yang menyembah pohon. Ada yang menyembah api. Ada yang menyembah bintang. Ada yang menyembah batu. Ada yang menyembah nenek moyangnya. Dan banyak lagi. Ya. Mereka semua yang menyembah selain Allah itu disebut dalam agama kita dengan nama musyrik. Ya, sekali lagi, siapapun yang menyembah selain menyembah kepada Allah, maka dalam agama kita disebut musyrik. Menyembah patung, menyembah matahari, dewa, bulan, bintang, api, ya, itu semua dalam agama kita disebut musyrik. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Tapi Anda sekalian, tidak usah mengatakan ketika berkenalan dengan orang di luar, misalnya Anda suatu saat kemana, ke luar negeri dan lain sebagainya, ketemu orang yang menyembah matahari, tidak usah mengatakan, wah Anda musyrik. Jangan, tidak boleh. Anda bertemu dengan orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Wah kalian musyrik, gak boleh. Agama kita melarang kita menyebutkan demikian kepada orang-orang yang menyembah selain Allah. Cukuplah kita mengetahui bahwa dalam agama kita mereka disebut musyrik. Tapi jangan mengatakan Anda musyrik. Itu mulianya agama kita. Kita dilarang mencela agama orang lain. Kita dilarang mencela kepercayaan orang lain. Cukup kita mengetahui ilmunya. Mudah-mudahan Anda sekalian ini semakin menguatkan kita bahwa Allah lah satu-satunya pencipta. Kalau begitu, bagaimana membuktikan Allah itu ada? Nah, bagaimana membuktikan Allah itu ada? Saya yakin Allah itu ada, tapi gimana membuktikannya? Nah, kira-kira bagaimana? Mari kita lihat di slide berikutnya. Ada yang punya mobil di rumah? Ada yang punya kulkas? Dan mungkin juga ada yang sedang menonton slide ini menggunakan HP. Ya. Anda sekalian, saya mau tanya, apa bisa mobil ini ada tanpa ada yang membuat? Apa bisa kulkas ini ada tanpa ada yang membuat? Atau HP ini ada tanpa ada yang membuat?
Laptop yang Ananda gunakan menyaksikan video ini apa mungkin ada tanpa ada yang membuat? Jawabannya adalah tidak mungkin. Tidak mungkin ada mobil kalau tidak ada yang membuat. Tidak mungkin ada kulkas, ada HP, ada TV, ada laptop kalau tidak ada yang membuat. Maka sama dengan dunia kita ini. Ananda lihat dunia kita yang luar biasa ini, alam semesta yang luar biasa ini, tidak mungkin tercipta tanpa ada yang menciptakan. Ya, sekali lagi, dunia kita yang luar biasa, alam semesta kita yang luar biasa ini tidak mungkin tercipta, tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Ya. Dan tentu yang menciptakan ini adalah zat yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Bagaimana mungkin alam semesta dengan berbagai macam keunikannya ya bisa tercipta dengan pencipta yang tidak luar biasa? Tidak mungkin. Ya, alam semesta yang luar biasa ini tentu diciptakan oleh zat yang sangat luar biasa. Dan siapa itu? Hanya Allah yang mampu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda belajar tentang ini, kita akan menyaksikan bagaimana kecilnya dunia kita di antara sekian banyak galaksi, sekian banyak hal-hal yang berada di luar angkasa. Nah, Anda sekalian yang mau belajar ini nanti silakan didalami. Semakin banyak kita belajar, insya Allah semakin sadar bahwa kita ini makhluk yang kecil, ada pencipta yang luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana membuktikan Allah itu ada? Jawabannya, lihatlah alam semesta. Tidak mungkin ada jika tidak ada yang menciptakan. Lalu bagaimana membuktikan kalau Allah itu Esa, Allah itu satu? Nah, contoh jika Allah itu dua, atau Tuhan itu dua. Tuhan satu mengatakan hari ini matahari terbit dari timur. Ya. Tuhan satunya mengatakan tidak, matahari terbit dari selatan. Kira-kira hari itu kacau apa tidak? Kacau. Karena satu mengatakan harus terbit dari timur, satunya mengatakan harus terbit dari selatan. Jadi tidak mungkin Tuhan itu dua. Atau misalnya Tuhan itu tiga. Tuhan satunya mengatakan terbit dari timur, Tuhan satunya terbit dari selatan, Tuhan satunya terbit dari barat. Wah, kacau dunianya. Tidak mungkin. Ya, maka kita pastikan bahwa Allah itu hanya satu, yang mengatur segala-galanya hanya satu. Allah mengatakan terbit dari timur, ya dari timur. Tidak ada yang mengatakan, oh enggak, hari ini saya terbitkannya dari barat. Tidak mungkin. Ya, maka kita semakin yakin bahwa Allah itu satu. Allah itu tunggal, Allah itu esa. Nah, itu Anda sekalian. Nah, kita lanjutkan. Allah karena Maha Pencipta disebut dia dalam Asmaul Husna dengan Al-Khaliq. Artinya Maha Pencipta. Semua ciptaannya, malaikat, surga, neraka, jin, apalagi tumbuhan, binatang, angin, panas, dingin, hujan, semua itu ciptaan Allah. Karena semuanya ciptaan Allah, maka semuanya disebut makhluk. Ya. Bumi itu makhluk, matahari itu makhluk, bulan itu makhluk, angin, dingin, hujan, panas, binatang, air, tumbuhan, semua itu adalah makhluk. Manusia ini adalah makhluk. Kenapa? Karena dia adalah ciptaan Al-Khaliq, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi, Allah dalam Asmaul Husna disebut Al-Khaliq, artinya Maha Pencipta. Semua ciptaan Allah disebut makhluk. Ya, ini yang harus kita pahami perbedaan antara Al-Khaliq dan makhluk. Baik, Anda sekalian. Nah, tugas kita sebagai orang beriman adalah satu, beribadah hanya kepada Allah.
beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, minta sesuatu hanya kepada Allah. Karena Allah itu satu, jangan disekutukan. Jangan disekutukan artinya tidak menyekutukannya, artinya tidak diduakan. Satu contoh misal berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada pepohonan. Jangan, berdoanya hanya kepada Allah. Berdoa kepada Allah tapi juga berdoa ke kuburan. Jangan, berdoanya hanya kepada Allah. Ke kuburan boleh, boleh. Apa? Mendoakan orang-orang yang ada di kuburan. Boleh. Tapi jangan minta doa di kuburan. Itu yang tidak dibolehkan. Ya, sekali lagi, ke kuburan silahkan mendoakan orang-orang yang di kuburan, orang yang soleh-soleha, mukmin-mukminat, muslim-musliman. Kita doakan semua yang sudah mendahului kita dengan doa yang terbaik. Ya. Lalu kemudian berharap dan berdoa hanya kepada Allah. Ini tugas kita anak sekalian. Ya, baik. Nah, selanjutnya untuk melengkapi apa yang Ustaz Sahran sampaikan, silakan Ananda melengkapi pengetahuannya dengan mengerjakan di halaman 26 di buku LKS-nya. Ada tugas individu dan ayo berlatih. Ya. Tugas individu dan ayo berlatih. Halaman 26. Silakan Anda sekalian cek. Saya saran ambilkan. Silakan di halaman 26. Anda sekalian perhatikan ada individu dan ayo berlatih. Ya. Ada tugas individu dan ayo berlatih pada poin yang di atas ini. Ya, tugas individu dan ayo berlatih. Silakan ini Ananda selesaikan. Ananda tinggal memberi tanda, ya, memberi tanda centang ini sama dengan di bawah yang sekedar memberi jawaban singkat saja. Ya, ini tugas Ananda. Silakan nanti dilanjutkan. Tugas ini adalah untuk mempertajam, menambah pengetahuan dari apa yang Ustaz Sahran sampaikan barusan, ya, terkait dengan Allah itu Maha Esa dan Allah itu Maha Pencipta. Terima kasih Anda sekalian atas waktunya. Mudah-mudahan semuanya bisa belajar dengan baik, semuanya diberi kemampuan untuk bisa memahami apa yang barusan kita pelajari. Sebelum Ustaz Sahran tutup, mari kita akhiri dengan bersama-sama doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.